Oke, pertama-tama kita login di Proofforce-nya masing-masing. Setelah teman-teman login di Proofforce, akan masuk ke halaman beranda seperti ini. Kemudian kita pilih menu yang kiri atas atau 3 garis sejajar di kiri atas, dan akan muncul pilihan menu seperti di layar ini. Kita pilih ProLeads. Nah, untuk pembuatan proposal ilustrasi semuanya harus melewati fitur ProLeads atau menu ProLeads. Akan ada halaman seperti ini. Tekan tambahkan prospek di bagian bawah dan akan menuju ke halaman tambah data prospek. Nah, silakan teman-teman masukkan nama calon nasabah, juga nomor handphone yang dimiliki oleh nasabah. Misalkan sebagai contoh kita masukkan di sini nama nasabah Mr. Prospect. Nomor handphonenya kita random aja ya, sebagai contoh. Tapi pastikan teman-teman memasukkan nomor handphone nasabah yang bisa menerima SMS. Jadi nomor handphone yang bisa menerima SMS yang dimasukkan ke data ini. Kemudian pilih status feedback, terserah sesuai dengan progres prospek teman-teman. Misalnya berhasil menghubungi calon nasabah. Kemudian bisa pilih alasan juga di sini dan memasukkan catatan tambahan. Misalkan buat ilustrasi atau catatan lainnya. Kalau tidak, masukkan catatan juga tidak apa-apa. Dan kalau sudah selesai, kita langsung tekan tambah prospek yang bagian bawah. Dan akan muncul pop-up seperti ini untuk memastikan apakah nama calon nasabah juga nomor handphonenya sudah benar. Jika sudah benar, bisa tekan ya. Kemudian klik lanjutkan. Ini pemberitahuan bahwa si calon nasabah akan menerima SMS yang berisi link microsite. Kita tekan lanjutkan. Lanjutkan juga. Nah, setelah selesai akan ada notifikasi seperti ini, data berhasil disimpan. Kita tekan OK. Dan nama calon nasabah yang tadi sudah ada di list ProLeads. ProLeads Club ya pastinya. Ini kalau teman-teman lihat di atas ini ada ProLeads Club. Nah, jika sudah selesai, silakan di bagian nama calon nasabah yang tadi kita udah masukkan, tekan menu buat proposal atau top up dan pilih buat proposal. Ya, polis apakah yang telah dimiliki nasabah? Kita bisa masukkan polis yang sudah dimiliki nasabah, apakah proteksi kesehatan, dana pensiun, atau dan lain-lain. Kalau dia sudah pernah membeli polis sebelumnya, boleh dipilih sesuai polis yang sudah dia miliki. Kalau kita nggak tahu, bisa tekan lainnya atau BPJS saja. Karena sebagian besar orang Indonesia sudah punya BPJS. Kemudian kita tekan lanjutkan. Setelah itu di bagian pertanyaan siapakah calon pemegang polis atas SPAJ elektronik ini, kita bisa pilih individu. Ini untuk perorangan, badan usaha kalau untuk badan usaha. Nah, tapi kita pilih yang individu karena untuk individu. Selanjutnya kita pilih yang pertama kalau tertanggung utama dan juga pemegang polis adalah orang yang sama atau diri sendiri. Kita pilih yang pilihan kedua, orang lain, kalau misalnya tertanggung adalah anak, kemudian pemegang polisnya orang tua. Begitu juga dengan kalau tertanggung istri dan pemegang polis adalah suami atau sebaliknya. Untuk sekarang kita pilih yang pertama. Kemudian apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda? Karena ini kita akan membuat ilustrasi untuk PPH atau Black Card. Jadi kita pilih proteksi kesehatan dan juga proteksi jiwa dan investasi sesuai dengan alokasi premi. Karena PPH adalah produk unit link, basis dasarnya kita memilih produk PGB atau Pro-Link generasi baru. Selanjutnya, apakah Anda berdomisili di Aceh? Kalau si calon nasabah tidak berdomisili di Aceh, boleh pilih tidak.
Selanjutnya kita tekan lanjutkan dan memilih tipe pengajuan polis, apakah konvensional atau syariah. Misalnya kita memilih konvensional, tinggal diklik lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk menentukan jenis investasi sesuai dengan profil nasabah. Kita misalkan saja Mr. Prospek ini memiliki tabungan dan deposito dan juga reksadana, juga saham ya. Kemudian sejauh mana pengetahuan Anda terkait investasi? Misalnya yang bagian tengah atau rata-rata. Untuk tujuan investasi bisa dipilih sesuai dengan profil nasabah, misalnya moderat. Jika kita belum terlalu mengenal profil nasabah, hanya diminta untuk dibuatkan ilustrasi, boleh kita pilih di level moderat atau konservatif. Seperti ini. Tekan lanjutkan. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman data calon pemegang polis atau calon tertanggung utama. Di halaman ini silakan untuk melengkapi data yang belum terisi seperti jenis kelamin, merokok atau tidak, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir silakan dipilih memilih tahun terlebih dahulu, kemudian bulan dan tanggal. Setelah itu kita pilih pekerjaan. Untuk kelas pekerjaan akan terisi otomatis setelah kita memilih jenis pekerjaan. Untuk status pernikahan juga silakan dipilih, dan total penghasilan per bulan. Silakan pilih penghasilan sesuai kisaran yang ada di pilihan. Selanjutnya persentase total pengeluaran dan budget. Nah, di sini maksudnya anggaran yang mungkin disediakan oleh si calon nasabah untuk membuat polis. Contohnya 500.000 per bulan. Selanjutnya kita tekan lanjutkan. Kita akan diarahkan ke halaman untuk memilih jenis produk asuransi. Untuk Prolink generasi baru adalah pilihan Unit Link, dan Pro Solusi Sehat Plus Pro untuk pilihan tradisional. Di contoh ini kita memilih produk Unit Link. Dan selanjutnya akan ada rekomendasi yang muncul seperti ini. Kita boleh hapus dulu ketiga rekomendasi dan memilih Pro Prime Healthcare Plus untuk Black Card. Selanjutnya mengisi persentase porsi investasi. Kalau tadi kita memilih tipe konservatif atau moderat, kita bisa masukkan persentase pembagian investasinya. Yang penting ketika totalnya adalah 100%. Contoh seperti ini, kita masukkan 50-50% untuk produk moderat, tekan lanjutkan, dan sampailah kita di halaman untuk perhitungan premi. Yang pertama kita pilih frekuensi pembayaran bulanan. Selanjutnya premi tahunan otomatis terisi 6 juta karena sebelumnya kita mengisi budget 500.000. Otomatis akan dikalikan dengan 12 bulan. Untuk premi top up berkala atau Pro Saver bisa diisi, bisa juga tidak. Jika tidak ingin menaruh alokasi ke investasi untuk nilai tunai Unit Link. Untuk contoh ini kita masukkan 1 juta misalnya, 1 juta per tahun ya. Pilih bebas biaya administrasi. Selanjutnya masukkan masa pembayaran premi. Premi dibayarkan sepanjang masa pertanggungan asuransi, tapi untuk di sini kita masukkan minimal 20 tahun. Premi backdate kita pilih tidak. Selanjutnya tentukan manfaat. Untuk Prolink generasi baru ada manfaat dasar yaitu uang pertanggungan yang akan dicairkan apabila tutup usia minimal 20 juta. Jika kita fokus kepada Black Card atau PPH, maka isikan saja minimal 20 juta. Selanjutnya Pro Booster proteksi kita pilih tidak. Dan Pro Prime Healthcare Plus dipilih plan sesuai pilihan nasabah. Untuk contoh ini kita pilih Bronze B, One Bed Indonesia. Batas harga kamarnya juga bisa dipilih apakah 1 juta atau 3 juta. Kita pilih 1 juta untuk contoh ini. Pro Prime Saver tidak dipilih. Masa pertanggungan kita pilih 65 tahun. Di sini bisa ada pilihan sampai umur 99 tahun. Tapi tentu saja premi akan menyesuaikan. Kita coba pilih 65 tahun.
Selanjutnya di bagian kalkulator kita tekan hitung apabila semua manfaat sudah terisi. Patokannya adalah perhatikan premi unapplied. Apabila masih minus seperti ini, berarti kita harus menambahkan premi tahunan. Premi unapplied di sini adalah minus 2.117.000 sekian. Berarti kita perlu menambahkan premi tahunan dengan sejumlah yang kurang. 2.118.000 kita tambahkan di premi tahunan. Totalnya adalah 8.118.000. Maka ketika kita tekan hitung lagi akan tersisa Rp778 saja. Kalkulator ini bisa kita buka tutup sesuai kebutuhan untuk menghitung. Dan jika premi unapplied-nya sudah tidak minus lagi, maka kita bisa tekan lanjutkan di bagian bawah. Ini adalah pop-up pertanyaan untuk pilihan investasi, kita tekan ya. Selanjutnya tekan OK. Selanjutnya pilih bagian ketiga untuk klaim dikenakan masa tunggu 30 hari, 90 hari, dan 12 bulan. Dan terakhir tekan lanjutkan. Selanjutnya akan muncul ringkasan perhitungan premi atau biasa disebut quick quote. Kita bisa mengirimkan ini apabila nasabah hanya menanyakan premi saja. Kalau kita ingin membuat perbandingan, silakan tekan kanan atas. Kemudian pilih tambah quick quote dan kita ulangi pembuatan ilustrasi seperti dari awal tadi hingga muncul quick quote yang kedua. Karena datanya masih pada orang yang sama, kita tekan lanjutkan saja sampai di bagian manfaat. Di bagian manfaat kita bisa buat perbedaan untuk perbandingan premi. Contohnya kita hapus di premi top up berkala. Untuk ini kita mau lihat berapa preminya jika tidak menggunakan premi top up berkala. Tinggal dihapus saja, kemudian tekan lanjutkan. Selanjutnya kita tekan lanjutkan dan akan muncul quick quote yang kedua sebagai perbandingan. Bedanya adalah quick quote yang kedua kita tidak menggunakan prosaver, maka preminya juga berbeda. Nah, quick quote ini bisa kita kirimkan sebagai perbandingan untuk calon nasabah. Kita bisa kirimkan screenshotnya untuk nasabah memilih.